saya Akemi, saya seorang tutor fisika. Nah, di sini saya akan membantu kalian untuk memahami semua materi-materi yang ada dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas besaran dan satuan. Ya, kita langsung saja kita bahas tentang besaran dan satuan. Ya, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan kita nyatakan dengan nilai atau angka. Jadi semua sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dengan nilai disebut dengan besaran. Terus untuk menyatakan sebuah besaran kita membutuhkan satuan. Sebagai contoh gini, panjang sebuah garis adalah 30 cm. Kita menggunakan satuan cm. Nah, contoh lain, tinggi sebuah menara 10 meter. Artinya kita membandingkan besaran tinggi dari menara tersebut dengan satuan meter. Nah, besaran itu ada dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Kita bahas satu persatu. Mulai dari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya setiap dari besaran pokok satuannya berdiri sendiri. Kita lihat panjang satuannya hanya meter, bukan meter persegi, bukan meter kubik. Terus massa satuannya kilogram, bukan kilogram persegi atau kilogram kubik, dan seterusnya. Jadi dia satuannya dia berdiri sendiri. Nah, kita akan mempelajari 7 besaran pokok. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Nah, pada hakikatnya panjang kita sebutkan itu banyak sekali. Misalkan panjang jalan, kedalaman laut, tinggi pohon, dan seterusnya. Itu semuanya termasuk besaran panjang. Nah, besaran panjang ini satuannya meter. Satuan meter di sini adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional. Sebenarnya masih banyak satuan untuk panjang, misalkan sentimeter, milimeter, kilometer, dan seterusnya. Tapi untuk perhitungan nanti satuan internasional dari panjang adalah meter. Nah, kita di sini juga mengenalkan kalian tentang dimensi. Dimensi itu nanti akan kita gunakan untuk pengecekan rumus. Jadi sebuah rumus itu benar atau tidak nanti kita cek menggunakan dimensi. Dimensi daripada panjang adalah L. L ini berasal dari bahasa Inggris, dari kata long. Kita hanya ambil huruf depannya L. Ya, selanjutnya ada besaran massa. Massa satuannya adalah kilogram. Lambang dari kilogram itu disingkat kg. Dimensinya adalah M. Berasal dari bahasa Inggris juga, mass. Maka huruf depannya M. Dimensinya M. Terus ada besaran waktu. Satuan internasionalnya adalah sekon. Lambangnya S. Dimensinya T besar. Nah, waktu di sini kita gunakan sekon. Secara internasional kita gunakan sekon. Masih banyak satuan waktu yang lain, misalkan jam, misalkan hari, dan seterusnya. Tapi untuk perhitungan nanti sistem internasionalnya adalah sekon. Selanjutnya ada suhu. Suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin, dilambangkan dengan huruf K. Dimensinya adalah theta. Biasanya di Indonesia kita menggunakan satuan derajat Celcius. Nah, kita akan mempelajari 4 termometer. Ada termometer Celcius, ada Fahrenheit, ada Reinhold, ada Kelvin. Tapi satuan internasionalnya adalah Kelvin. Selanjutnya ada besaran yang namanya kuat arus. Kuat arus di sini adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik dinyatakan dalam besaran ampere, disingkat A, dimensinya I. Selanjutnya ada besaran jumlah zat. Jumlah zat itu biasanya digunakan dalam pelajaran kimia nanti. Jumlah zatnya berapa mol? Misalkan sebuah oksigen, sebuah tabung oksigen berisi 2 mol gas, dan seterusnya. Jadi satunya adalah mol, dimensinya N besar. Yang terakhir ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, disingkat CD, terus dimensinya adalah J. Nah, ketujuh besaran pokok ini harus kalian hafalkan. Ada tekniknya. Nih, kalau saya biasanya menggunakan ini tekniknya. Paham?
tulis jadi gini. Nah, kita tulis jadi gini. Pamanku waktu susah, nah, selalu ingat Jumilah. Nah, untuk menghafalkannya saya menggunakan ini. Pamanku waktu susah selalu ingat Jumilah. Nah, di sini untuk panjang, untuk masa, untuk kuat arus, waktu tetap waktu, untuk suhu. Selalu tidak ada hubungannya. Terus ingat intensitas cahaya, Jumilah artinya jumlah zat. Jadi biasanya saya menggunakan kata-kata ini untuk menghafalkan 7 besaran pokok ini. Pamanku waktu susah selalu ingat Jumilah. Untuk paman, untuk masa, untuk kuat arus, waktu tetap waktu, untuk suhu, ingat untuk intensitas cahaya, Jumilah untuk jumlah zat. Nah, kita lanjut ke besaran turunan. Nanti besaran pokok ini silakan kalian hafalkan. Kita masuk ke besaran turunan. Ya, besaran turunan, apa itu yang dimaksud dengan besaran turunan? Ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya, ingat, satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi ini hanya turunan dari besaran pokok. Sebagai contoh, di sini ada besaran luas. Besaran luas. Luas ini diturunkan dari besaran panjang. Misalkan gini, luas sebuah persegi panjang. Persegi panjang. Ingat, persegi panjang ukurannya adalah panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Ya, jadi luas, bahasa Inggrisnya area, lambangnya A. Luas adalah panjang kali lebar. Lebar di sini pada hakikatnya adalah besaran panjang. Makanya satuannya meter dikali meter. Satuannya jadi meter persegi. Selanjutnya kita bahas tentang kecepatan. Masih ingat pelajaran SD? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Artinya kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan. Nah, kita tulis V dari bahasa Inggris, velocity nanti V, jarak yang ditempuh dibagi waktunya, makanya jarak yang ditempuh adalah satuannya meter atau jarak atau panjang, terus waktu, ingat satuan internasionalnya adalah sekon. Makanya satuan dari besaran pokok kecepatan, besaran turunan kecepatan adalah meter per sekon. Nah, caranya nanti model soal untuk besaran ini adalah gini. Di bawah ini adalah yang termasuk besaran pokok, di bawah ini yang termasuk besaran turunan adalah, dan seterusnya. Jadi cara mengerjakannya, kalian hafalkan 7 besaran pokok ini dengan